supaya untuk lebih terkenal, murah hati, donatur Natal paling gede. Kalau ternyata bukan untuk itu, berarti kita harus dengan serius merenungkan apa alasan kita memberikan. Amin. Kalau ternyata bahwa begini, Bapak Ibu, ini agak sedikit lebih ekstrim, boleh ya, Bapak ya? Kalau ternyata upah kehidupan kita yang tersedia adalah nanti di sorga, kira-kira masih mau nggak mempersembahkan hidup sama Tuhan hari ini? Haleluya. Ya, waktu saya merenungkan itu, saya juga sedia Bapak Ibu. Ya, saya iya juga ya. Kalau ternyata membawa persembahan kepada Tuhan nanti dibalasnya di surga, minggu depan masih mau memberikan. Kalau ternyata upah menjadi orang murah hati adalah penghargaan Tuhan di surga, masih mau jadi murah hati enggak? Atau jangan-jangan selama ini semua praktek persembahan kita tidak lebih daripada sebuah upaya untuk apa? Oh Pak, kalau saya nggak beri nanti saya nggak diberkati. Berarti sebenarnya begini, kita memang terlihat memberi untuk Tuhan, tetapi motif hati kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi kita mengasihi diri kita sendiri, atau dalam istilah yang lebih keren disebut dengan istilah self pity. Kelihatannya mengasihi, tetapi ternyata semua yang dilakukan tidak lebih daripada semua akan kembali menguntungkan saya. Haleluya. Amin. Nah, apa jawabannya kira-kira? Sebelum terjawab, mari kita masuk kepada inti renungan kita. Lukas 18 ayat 9 sampai 10, antara hati dan aktivitas. Bapak Ibu, orang percaya pasti hatinya tulus, amin? Tapi orang percaya tidak hanya hatinya tulus, dia juga punya buah kehidupan. Itu yang saya maksud, hati dan your activity. Oke, Lukas 18 ayat 9 sampai 10, sama-sama kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya apa? Benar, dan akibat dari itu mereka apa? Memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lebih keras lagi baca. Ada dua orang pergi kemana? Bait Allah untuk berdoa. Berhenti sampai di situ. Keren gak ini? Keren gak? Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kira-kira mereka ini adalah orang-orang yang mendahului absen kita hari ini. Amin, saudara. Lalu kemudian dibilang begini, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Perhatikan Bapak Ibu, pergi ke bait Allah untuk berdoa itu berbicara tentang ketaatan atau aktivitas. Bahasa yang lebih kerennya ekspresi. Amin. Kalau kita I love you, ya kan, itu keadaan hati kita. Tetapi apa ekspresi I love you-nya? Masa ngomong I love you doang? Betul ya, ada ekspresinya. Minimal setiap malam minggu bawa bunga. Amin, saudara. Ya terserahlah bunga apa, Anda tambahkan sendiri. Amin. Ya, saya mengasihi Tuhan. Ekspresinya apa? I love to worship Jesus. Ekspresinya apa? Amin. Ada ketaatan, ada motif hati. Nah, perhatikan, tolong diklik. Sama-sama kita baca. Next PowerPoint please. Next slide, sorry. Nah, sama-sama. 2, 3. Ketaatan adalah hal yang penting. Setuju gak? Ketaatan itu penting. Oh, penting dong ya kan? Karena ekspresi. Kan ada iklan bilang begini, ekspresinya mana? Ekspresi penting gak? Penting. Bapak Ibu pernah nonton bola? Bagi yang hobi bola, ya saya juga hobi bola. Nonton Liga Indonesia, timnas ya. Kalau nonton timnas, kalau kan kita we love timnas Indonesia, amin. Amin, saya pro Sintayong stay, ya kan? Ya, saya pro. Nah, tapi ketika kebobolan, nama kita Indonesia kebobolan, maksudnya yang mana itu nggak aneh ya kan?
because they are not Brazil ya. Nah, ketika Indonesia kebobolan, saya yang katanya timnas lover ini, kira-kira ada ekspresinya nggak? Ada, itulah ketaatan. Pas saya sedih, wah. Bahkan sekalipun saya cuma bisa main futsal, saya akan mengkuliahi itu. Tentu saya depan televisi ya, toh. Bapak Ibu, istri saya dulu pernah matikan TV dan suruh saya keluar dari rumah gara-gara saya emosi nonton bola. Jadi kalau Persmin main, oh saya pasti nonton. Dan saya pernah satu kali kesel, itu peluang bagus sekali, tapi nggak gol. Kaki saya juga refleks nendang, ketendang kursi di depan dan kursi melayang jauh. Langsung saya matikan TV dan bilang, kau keluar dulu. Ya, saya keluar menenangkan hati saya. Aduh Tuhan, payah. Jadi ketaatan sepenting itu. Amin. Amin saudara. Tapi motif di balik ketaatan juga sangat penting. Pergi ke bait Allah untuk berdoa adalah ekspresi atau ketaatan. But why you do it? Tapi kenapa kamu melakukan itu? Itu juga tidak kalah penting. Dan mengapa kamu melakukan itu? Itu yang jadi isu kita hari ini. Lalu kemudian next slide. Sama-sama. Lagi kita baca. 2, 3. Motif hati tanpa ketaatan hanya wacana. Wah, kita akan. Terus ya, karena saya mau sehat Pak, saya mau olahraga setiap hari. Tapi itu sudah diucapkan dari 2020. Makanya ada orang bilang begini, jangan mendaftar jadi member di gym awal tahun. It's too many people there. Ada begitu banyak orang di sana. Karena semua orang 3 bulan pertama resolusinya, aku ingin hidup lebih sehat. Daftar ke gym. Baru 2 minggu dia pegang barbel, kerjaannya udah depan cermin. Kalau baru 2 minggu, itu yang gede itu kepalamu. Belum ototmu. Besar kepala mana? Otot belum. Belum. Itu otot baru jadi itu 4 bulan ke atas. Itu pun bisa disertai dengan diet, betul ya? Tapi kalau habis nge-gym tetap lapuk, selesai urusan. Ya, itu yang ngomong yang 4 menit depan ya. Amin. Sama ya. Motif hati tanpa ketaatan hanya wacana. Tapi ketaatan tanpa motif yang benar adalah sebuah kemunafikan. Ketaatan itu artinya begini, do it something good, tapi punya hati yang sebaliknya. Makanya Yeremia oleh pimpinan Roh Kudus mengingatkan, waspadai dengan hati. Karena dia bilang begini, hati itu begitu licik. Kalau motifnya rusak, ketaatannya bisa tetap lurus. Perbuatannya bisa tetap oke. Loh, kita ini bisa berdoa sambil menghakimi orang yang di sebelah kita. Nah, itu sebabnya izinkan Injil mengkalibrasi hati kita. Amin saudara. Amin. Sebab kita tidak punya yang lain untuk mengkalibrasi hati kita. But gospel, hanya Injil. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, sama-sama offering and pride, ya kan, antara persembahan dan kesombongan atau keangkuhan. Next slide please. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena, ini dia. Bilang sama sebelahnya, hati-hati yang karena ini. Ya kan? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kalau saudara berharap bahwa Yesus akan memberikan contoh bahwa orang ini melakukan yang agak sedikit unik, tidak. Ternyata contoh yang dia sampaikan adalah betul. Status dia bukan seorang perampok,
bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini rupanya model yang kayak begini udah ada di zaman Yesus. Makanya jadi topik yang diangkat oleh Yesus. Dia mengucap syukur kepada Allah karena dia nggak seperti orang yang di sebelah. Dan dengan perkataan yang berbeda namun kondisi hati yang sama, saya juga pernah berada dalam komunitas seperti itu karena saya lahir dan besar di daerah komunitas Kristen. Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri ketika kami baru pulang dari ibadah, dari gereja, lalu keluar gereja melangkah jalan sampai ke rumah, terlihatlah wajah-wajah yang pemabok-pemabok tadi malam yang nggak bisa bangun pagi-pagi, dan mereka pasti tidak gereja kan. Dan di saat itu kurang lebih hati saya, perkataannya beda, tapi hati saya sama seperti orang Farisi ini, pemabok semuanya. Tidak ibadah tadi malam. Padahal alasan saya ibadah hari itu adalah karena saya malamnya tidak mabok. Dan dalam pertemuan-pertemuan tertentu kami bisa duduk sama-sama lalu kemudian mabok. Tapi hanya karena hari itu saya melakukan sesuatu yang lebih baik, saya rasanya mendapatkan tiket, golden ticket untuk menghakimi mereka. Ayat 11 sebenarnya orang ini mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai seorang yang taat. Bahwa dia datang kepada Allah dan menunjukkan betapa baiknya dia dalam beribadah atau menjalani kehidupan. Sementara ayat yang ke-12, kita baca ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan apa? 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 11 dia mengidentifikasi dirinya. Ayat 12 dia menunjukkan bahwa bukan cuma dia orang baik, tetapi dia orang baik yang mempersembahkan apa yang baik. Tapi kemudian kita tahu kisahnya. Next slide please. Ternyata ayat ini memberikan pesan penting kepada kita, sebuah makna yang harus tertanam dalam batin, bahwa apabila seseorang menyombongkan persembahannya, maka upah terbaik yang akan diterima adalah pujian semu dari manusia dan hati yang terbukti duniawi. Bapak Ibu, Alkitab mau mengingatkan kita dari kisah ini, bila hati kita ini pamrih, hati yang pamrih imbalannya apa? Kecewa biasanya. Hati-hati, rupanya ayat ini mau kasih tahu, hati kita ini gampang pamrih loh. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Anda ya, ini pengakuan dosa dan sudah diampuni oleh Tuhan. Kesombongan saya hari ini levelnya lebih tinggi dari kesombongan saya 20 tahun yang lalu. Karena 20 tahun yang lalu saya adalah pengkhotbah baru. Masih gampang dikasih masukan. Tapi hari ini yang kasih masukan, saya lihat dulu syarat dan ketentuan berlaku. Kamu siapa? Teologimu apa? Sudah baca buku berapa? Ketika saya sebut saya sudah membaca hampir 1000 buku, pasti dia akan diam. Saking senangnya baca buku, sampai lupa baca Alkitab. Itu bahayanya dari seorang yang suka membaca, Bapak Ibu. Makanya hari ini saya balik. Bukan hari ini sih, beberapa tahun terakhir saya balik. Alkitab dulu, baru buku. Justru buku harus mendukung Alkitab yang saya baca. Karena kalau enggak, saya itu jadi pemikirannya topical thinking, tahu enggak? Ada topik apa, saya cari dulu bukunya. Baru belakangan, oh ini ternyata ada kisahnya di Alkitab. Bahaya saudara. Sedikit lagi dengan jurang kesesatan. Puji Tuhan oleh anugerah dikembalikan ke jalan yang benar.
Loh kita ini makin lama dalam pelayanan, makin lama beribadah, hati kita ini bisa pamrih. Apa alasan Anda kecewa dengan Tuhan? Saya pinjam istilah Anda. Pak, saya kecewa Pak dengan Tuhan Pak. Apa alasannya? Karena Anda merasa saya telah berdoa, saya telah berpuasa, tapi Tuhan tidak jawab kan? Berarti yang kita hitung sebenarnya apa? Kehebatan Tuhan atau partisipasi saya? Kita tanpa sadar lebih mempercayai partisipasi kita daripada anugerah yang telah selesai di Golgota itu kan. Ketika Yesus sebelum menutup mata dia bilang apa? Tetelestai, it's done, it's finished. Ketika segala sesuatu telah selesai berarti begini, semua yang perlu dalam hidup kita, mulai dari sejak kita ada sampai kepada kekekalan telah diselesaikan oleh Kristus. Tapi kita lebih percaya partisipasi hidup kita. Makanya kalau saya telah, lalu kemudian mana Tuhan? Nothing. Aduh Pak Pendeta saya kecewa. Ada yang lebih parah lagi. Iya kan? Ini lebih terlihat. Kalau kecewa sama Tuhan kan nggak terlihat. Ini langsung terlihat. Langsung dia menghakimi gereja lokalnya. Kayaknya Pak Ferry kurang urapan. Saya nggak diberkati 2 tahun ibadah di tempat ini. Ada tuh gereja yang baru datang, mereka senang dengan berkat. Kayaknya saya harus di sana. Kalau pergumulan doamu hari ini ternyata berbeda dengan rencana jawaban Tuhan, masih tetap mau mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat perkataan amin kita itu. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, kemuliaan bagi Tuhan. Saya telah melewati fase-fase di mana ingin direkrut oleh beberapa gereja dengan tawaran-tawaran. Dan saya mau bersaksi kepada Anda, kemampuan untuk menolak tawaran itu tidak datang dari diri saya. Karena saya tahu model apa Yori ini. Ketika saya mampu tetap komitmen dalam gereja lokal saya, itu semua kekuatan dari anugerah Allah. Ketika saya pernah melakukan praktik seperti itu, ada nggak perasaan berjasa? Saya pernah dapat tawaran tapi saya tolak demi setia di gereja lokal. Tapi Bapak tahu nggak, komitmen itu tidak membebaskan saya dari sebuah proses di mana ada momen-momen karya saya dalam gereja lokal tidak mendapat penghargaan. Ada di marketplace pasti sering mengalami ini. Kami di gereja juga mengalami hal ini. Dan tingkat kekecewaan yang makin mendalam dipengaruhi oleh apa? Tingkat harapan yang engkau inginkan, engkau terima sebagai feedback dari jasa-jasamu itu. Sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Yang kedua, jiwa yang hancur memuliakan Allah. Ini bukan berarti Tuhan itu raja tega, tapi yang dimaksud di sini adalah hati yang hancur karena pertobatan. Lukas 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cuka itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, sama-sama. Sama seperti yang tadi itu, setiap motif memiliki ekspresi. Tulisan warna kuning ini adalah ekspresi Bapak Ibu ya, atau outputnya. Ada 3 hal yang terjadi sebelumnya di dalam batin orang. 3 hal itu adalah berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, dan memukul diri. Nah, catatan teologi aja. Ini semua adalah gaya bahasa yang sangat dipahami oleh pendengarnya saat itu orang Yahudi Bapak Ibu ya. Ya, ini juga ada dalam praktek-praktek kehidupan kita sebenarnya, tetapi tidak menjadi budaya yang dipahami secara teologi. Bagi Yahudi itu ada dalam budaya teologi mereka sampai mereka menyiramkan abu di atas kepala, tanda penyesalan. Jadi Yesus sedang berbicara pada konteksnya. Nah, mari kita lihat. Berdiri jauh-jauh. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa si pemungut cuka itu sedang berada dalam kondisi hati yang tertolak di dalam batinnya. Ya, dia nggak berani. Ini nggak ada hubungannya dengan orang di gereja duduk di depan Bapak Ibu ya. Lalu yang di belakang lebih rohani. Enggak.
Enggak, saya dulu sekolah, penjahat di sekolah, saya duduk di belakang. Sebelum bertobat. Sekarang ini kenapa sudah sering duduk di depan? Ya karena bertugas melayani, betul ya. Tadi di gereja lokal saya tidak bertugas, hanya mengawasi ibadah, saya duduk bersama dengan tim LCD, ya kan. Saya duduk dengan mereka, nggak ada masalah dengan itu. Nah, tetapi orang ini, si pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, artinya Yesus sedang berbicara. Orang ini menunjukkan bahwa dia mengalami penolakan dalam batinnya. Lalu kemudian, dia tidak berani menengadah ke langit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia percaya Allah telah memusuhinya. Jadi orang Yahudi itu tahu, langit adalah takhta Allah. Amin. Bumi adalah tanah warisan, bukan tumpuan gitu. Jadi ketika Yesus berkata, orang ini tidak berani menengadah ke langit. Mereka semua paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Pemungut cukai ini sedang mempercayai situasi bahwa Allah memusuhi dia. Dan kemudian dia memukul dirinya, adalah sebuah ekspresi penyesalan yang amat mendalam. Yesus tidak dapat ditipu oleh semua itu memang, tetapi dia menunjukkan isi hati yang indah di hadapannya. Next slide. Orang ini sebenarnya sedang berada pada posisi hancur hati dalam pertobatan. Bukan sekedar takut karena upah dosa dan rasa malu sanksi sosial. Apa alasan seseorang tidak melakukan dosa? Takut masuk neraka, Pak. Kita mengasihi diri sendiri itu. Ada yang lebih parah. Saya nggak melakukan dosa, Pak. Ada yang malu. Saya mengalami itu 2 tahun pernikahan saya. Saya Sulawesi Utara, istri saya Jawa. Pernah saya cerita kan? Bilang aja pernah. Itu mencocokkan Sulawesi Utara dan Jawa Tengah itu, saudara. Cocok banget, saudara. Waduh, itu Yesus baik. Amin. Yesus baik. Ternyata cocok. Karena ketidakcocokan kami, terbuktilah bahwa kami itu cocok. Amin. Amin. Lalu kemudian kita ke sini. Hancur hati dalam apa? Pertobatan. Ada banyak orang menghindari dosa bukan karena mengasihi Allah, tetapi mengasihi dirinya sendiri dan dia memikirkan tentang dirinya sendiri. Makanya gak heran, kalau tidak terlihat manusia, dia bisa berbuat dosa. Kalau ternyata tidak akan mendapat pengadilan dari manusia, dia akan berbuat dosa. Bahkan saya tambahkan, kalau ternyata suara mayoritas manusia mendukung tindakannya, dia tetap akan melakukannya. Lalu di mana kasih akan Tuhan? Next, melebihi apa yang dapat kita persembahkan, Tuhan menginginkan kita. Katakan amin. Relasi lebih utama dibanding tata cara agamawi. Dalam tulisan berbahasa Inggris, sama-sama kita baca. The beautiful offerings is you. Persembahan terindah dalam ini adalah diri kita. Bagaimana menjelaskan itu? Kita masuk ke poin yang ketiga. Boleh pemain keyboard silakan. Disempurnakan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan ya, ayat 14 yang akan kita baca berikut. Sebenarnya inilah validasi ilahi. Ucapkan sama-sama. Validasi. Jadi Anda jangan terkecoh dengan perbuatan-perbuatan yang mempesona yang dilakukan oleh pemungut cukai ini. Yang paling penting atau di atas semuanya adalah validasi Allah. Lukas 18 ayat yang ke-14. Next slide, sama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang apa? Ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh perbuatannya? Bukan, dibenarkan Allah. Jadi tetap kebenaran adalah dari pihak Allah. Dan orang lain itu yang mana? Yang tadi ngaku lebih rohani itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gospel message kita pagi ini
ada di sini. Jadi ada ketaatan dan ada motif. Semuanya harus benar. Amin, saudara. Amin. Semuanya harus indah di hadapan Allah. Tetapi yang lebih tinggi dari keduanya adalah pembenaran yang datang dari Allah. Sebagai insight, Injil membuat kita sadar bahwa jumlah penerimaan berkat ataupun pemberian persembahan bukanlah alat ukur level pelayanan atau kerohanian seseorang, tetapi sarana mengkalibrasi hati. Bapak Ibu pasti pernah ngalami ya, ada momen-momen tertentu di mana kita dapat ajakan dari Roh Kudus dalam hati untuk berbuat lebih atau memberi lebih. Saya nggak mau terlalu terperinci dengan itu. Pasti pernah, amin. Pernah nggak merenungkan, itu buat apa sih sebenarnya? Anda lihat orang hari ini ketemu orang itu butuh 5.000 enteng. Tapi tiba-tiba Anda ketemu orang dan Anda tahu itu pertemuan yang diatur oleh Tuhan. Tapi jumlahnya lebih besar. Sebenarnya ini tentang apa? Saya murah hati, saya hebat, saya punya banyak uang. Ini tentang apa? Sebenarnya jumlah pemberian itu menunjukkan bahwa Allah sedang mengkalibrasi hati kita. Ada orang pakai ukuran begini, dosa kecil, dosa besar. Sebenarnya bukan dosa kecil atau dosa besar, motif hatinya, kondisi dalam hatinya. Kondisi dalam hati kita. Lebih pelan aja. Lalu kemudian sebagai insight yang kedua, apapun yang kita persembahkan, Allah sendiri yang menjadi ukuran perkenanan, bukan manusia. Bapak Ibu ingat peristiwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya melihat persembahan yang dibawa oleh orang-orang? Orang kaya memberi dalam jumlah besar. Apakah Yesus sedang merendahkan orang kaya? Tidak. Tetapi kemudian mata Yesus tertuju kepada seorang janda yang ternyata jauh lebih kaya dari semua orang kaya. Kenapa dia jauh lebih kaya? Karena yang dia beri itu adalah semua yang ada padanya. Kalau kita pakai tafsir dari teologi Injil, perempuan ini sebenarnya dipakai Yesus untuk mendemonstrasikan orang yang mengikut Tuhan, apapun yang di dunia ini tidaklah lebih berharga dibanding Yesus yang dia miliki. Alkitab adalah saksi bahwa tidak ada pemberian manusia yang mencapai standar Allah. Tidak ada yang dapat menyamai dan membalas persembahan Allah kepada manusia, yakni mengorbankan putranya demi keselamatan kita. Jadi sebagai jawaban atas pertanyaan kita di depan, jika ternyata persembahan kita bukan supaya kita tambah kaya, bukan supaya lebih disayang Tuhan, bukan supaya kita terkenal sebagai murah hati dan donatur terbaik, apa alasan kita memberi? Setiap orang yang dipenuhi dengan kekaguman dan hormat akan kasih karunia Tuhan Yesus, pasti akan mempersembahkan apapun yang dipandang baik dalam hatinya. Ketika kita beribadah, itu adalah dorongan hati bersyukur atas semua yang Allah telah berikan buat hidup kita. Itulah persembahan yang tak bercacat. Itulah persembahan yang tanpa pamrih. Amin untuk firman Tuhan.